Wahyu. Yesus berkata, dosamu aku ampuni. Silakan. Nah, itu baru tahu saya kalau oh dia yang mengampuni. Nah, benar kata Mbak. Itu saya nggak bisa sangkal. Benar, makanya aku bilang berbeda persepsi Mbak menilai Alkitab dengan saya. Karena apa? Karena saya secara pribadi menilai bahwa dia itu Tuhan. Kenapa saya katakan dia Tuhan? Karena menurut saya nggak ada satu nabi pun yang mengatakan, kalau di dalam Kristen yang benar-benar dia Kristen, dia pasti tahu tidak ada satu pun manusia di dunia ini, bahkan nabi sekalipun, nabi yang paling hebat segala macam katanya di dalam Alkitab, Nabi Salomo lah yang paling dianugerahi, yang paling disayang oleh Tuhan di dalam menurut Alkitab ya. Tapi itu pun tidak mampu mengatakan bahwa engkau masuk surga. Tetapi Yesus ketika dia disalibkan, Yesus berkata, hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pertanyaan saya, hari itu dia di Firdaus nggak? Kalau saya bilang hari ini aku berada di Amerika, tahu-tahu aku masih di Jakarta, berarti aku bohong. Pertanyaanku, hari itu si mayat penjahat itu dan Yesus ada di Firdaus. Orang dia 3 hari lagi bangkit di Golgota, apa-apalah bang ini. Kalau cuma bilang hari ini kau bersamaku Bang Hector di surganya Tuhanku, tahu-tahu aku nggak ada di situ, abang tetap ada di dunia, apa pula bang? Itu namanya bohong. Nah, jadi caleg itu bang, jadi caleg. Kalau kita di Alkitab itu percaya bahwa dia itu di surga. Lah, mana di situ dia di surga, dia bangkit di hari ketiga, baru dia terbang ke langit, bukan ke surga. Bang Hector double. Jadi di dalam kitab Anda, mute dulu, benarkan dulu, ya. Jadi di dalam kitabnya Bang Hector, ketika Yesus berbicara hari ini engkau dan aku di Firdaus, itu cuman kisi-kisi, wacana, cita-cita. Karena pada waktu itu dia meninggoy, mayatnya diletakkan dalam kubur batu, kata kalian 3 hari kemudian dia bangkit. Nggak di Firdaus bang, nggak di Firdaus dia. Si mayat orang itu pun kita nggak tahu siapa yang bisa buktikan dia di Firdaus. Jadi kalau dia berkata hari ini aku di Firdaus tapi dia masih di Golgota bangkit kemudian, itu artinya menipu bang, berbohong itu bang, angan-angan, cita-cita bang. Iya betul, memang betul. Udah, tetapi ketika dia mengatakan itu, dia masuk surga. Orang itu masuk surga. Mana? Si Kores kemarin berkata, tunjukkan satu orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan berada di surga, satu nama. Dia kasih duit 2 juta kemarin. Coba kalian cari siapa nama si penjahat itu ada di surga. Coba tunjukkan buktinya. Kalau cuman bilang, aku juga pandai bang, bilang pura-pura aku disalib ya kan. Percayanya kalian aku mati, hari ini kalian berada di surga bersamaku. Tiba-tiba aku tetap juga di dunia. Itu namanya apa bang? Bohong. Kalau bicara itu Yesus banyak kali lo bicara, selalu mengingkari lo. Kata dia begini, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya satu. Si Paulus manggil dirinya Bapa nggak apa-apa, dia dipanggil Bapak juga, padahal dia ada di bumi waktu itu. Tak mana-mana satu ajaran Yesus yang bisa diimplementasikan. Apabila pipi kirimu ditampar, kasih yang kanan. Pas dia ditampar sama Hansip Romawi, nggak dikasihnya yang sebelah. Dia bilang, apa salah saya katanya. Apalah maksudnya kok kalian bilang Yesus kayak gitu. Kayak bipolar dia loh, kayak berubah-ubah pikirannya gitu loh. Nggak konsisten dengan ajarannya. Nanti sama aku anakku, nak jangan main HP, tapi mamanya enak kali main HP. Dalam hati anakku, matilah kau mak, kau ngajarin aku nggak main HP, tapi kau main HP. Gitu. Oke, itu ya bang. Iya betul ya. Izin dulu Bang Hector. Ini doubling sekali Bang Hector ini Bang. Tiap ngomong doubling. Coba kasih kesempatan yang lain dulu, mungkin Bang Yoi Bro atau Bang George ini. Iya Bang. Bang Yoi silakan Bang Yoi. Uni. Uni tahu nggak bahwa Al-Quran itu benar direvisi? Kalau ada Al-Quran yang direvisi, tunjukkan datanya ya. Al-Quran ya, bukan terjemahannya loh ya. Coba Uni searching. Bang, abang cari masalah sama saya, terus abang mau membenarkan tuduhan abang. Saya yang harus bantu cari bukti gitu. Hebat kali ya bang di pengadilan gitu. Si Ripa yang telah mencuri. Coba kau tunjukkan kalau kau telah mencuri Ripa. Kau cari datanya Ripa. 69, 79, 99 apa nih? Itu kan direvisi Al-Qurannya. 69 apa yang 69? Si Pandi yang 69, nggak tahu aku. Hah? Iya kan direvisi kan 69. Apanya? Al-Quran bukan 69 yang direvisi. Yang mana? Kok 69? Si Pandi tuh suka kali 69. Bersama terjemahannya. Yang mana? Hadis. Yang mana? Semuanya lah. Yang mana? Kenapa kau panas? Kurang
Belajar ini Bang Yoi bro. Woi, Apa? Bang, lihat Bang, gini. Google, lihat Iya, itu, udah, lihat udah. baca semuanya lah. Itu aja dah. Bang Yoi, sebelum bertanya itu Bang, ditahu dulu pertanyaan ini, bertanya saja salah loh. Kau juga nggak tahu Fandi lah. Ini bertanya aja salah. Gimana ya? Lari pula dia. Aku mau batuk ini. Aku mau batuk lucu dulu. Aduh, ya silakan Bang Georga. Bang Georga silakan Bang, buka mute-nya. Kristen ya Bang? Iya, saya. Iya silakan Bang, silakan. Ini membahas tentang apa ya? Makanya jangan kebanyakan 69. Aku pula kena. Ayah, lu orang jangan sebut-sebut aku lah. Aku tidak pernah gaya 69 itu ayah WhatsApp. Enggak, tahun 69 katanya kok Fandi. Enggak, tadi Ya. tentang Ntar dulu Bang, kawan-kawan di bawah bantu tap layar ya. Biar komalnya kuat 200 kalah ya. saya mau Silakan, Bang menjelaskan Alumi tadi tahu kali tentang dia obat yang manjur sekarang ini ya. Mbak, Apa? tentang perempuan yang Samaria yang Mbak tadi bilang anjing itu. Iya. Yesus memberitahu Mhm. imannya kuat Iya. karena dia menyamakan dirinya seperti anjing yang memakan. Wow. Yesus yang menyamakan, Rempah-rempah. bukan dia, Bang. Bukan. Hah? Dia memberitahu dirinya. Yesus dulu yang Makanya dia bilang. Baru dia menyadar, baru dia sama kayak gini ya. Nih analoginya aku sama si Fandi datang. Fandi kataku. Uni minta aku nasi. Iya, cara Fandi. menafsirkannya Mbak itu salah. Bentar dulu, enggak, ini analoginya gini. Fandi, tidak layak bagiku memberi makan kepada biawak laut kayak kau, Fandi. Datang si Fandi. Nah, Iyalah, nggak apa-apa itulah. Uni. Biawak laut pun akan mendekati wanita semanis Uni. Yang baik di situ yang akan dinilai adalah si Fandi. Jadi di situ yang kejam cara itu menafsirkannya Mbak itu yang salah. ya tafsirkan lah Bang. Aku nggak mentafsir kok. Iya, Aku cuma makanya. membaca aja. Dan seperti tadi juga yang dikatakan Bang Hector ini, memang si Apa? pelacur itu Tuhan ampuni. Di mana Tiada yang diampuni? Apalah kalian Tiada yang ini? Kenapa melemparkan. kalian kok nggak mau sekali bawa dari kitab suci kalian? Aku ini seorang mahasiswi loh, dosenku aja. Kalau aku bikin makalah, nggak ada aku bawa literasinya, disobeknya loh makalahku loh. Kalian dari tadi membaca, menjelaskan kitab suci tanpa membawa dari kitab suci. Aku lebih banyak dari tadi bawa ayat-ayat kitab kalian. Saking aku Dan hargai. satu lagi, Mbak. Tolonglah ya Kata, Allah. Ya. perkataannya Mbak yang bilang Tuhan Yesus berkata-kata kotor, saya kasih tahu Mbak ya. Begini ya, orang Farisi yang Mbak bilang ular beludak, memang ular itu adalah hewan yang dikutuk. Di mana Dia dikutuk yang ular? Coba tengok. mencelakai. Coba di mana Loh. dikutuk ular? Yang pertama kali menjatuhkan manusia dalam dosa adalah apa? Hewan apa? Siapa? Ular. Ular yang salah. Memang Kalau gitu kenapa Adam yang diusir kalau memang ular yang salah? Ada aja. Salah kalau ular. pertama ditanya Adam juga dikutuk sama Di mana Adam dikutuk? Kalian kok nama-nambah kitab suci kalian ini? Ya Allah ya Loh. Rahman ya Karim. Belajarlah Bang Bible kalian Bang, biar nggak malu kalian di hadapan Mbak, kami saya umat kasih tahu Islam. ya. Manusia dikutuk begini. Di mana Laki-laki- Bang dikutuk? Yang ada laki-laki- perempuan yang dikutuk Tuhan Anda melahirkan supaya semakin sakit dan dia tetap birahi kepada lakinya. Lagi itu dia menahan dia. sakit. Aku pengen Bang birahi Tidak sama memahami lakinya. Kok Adam pula Alkitab yang dikutuk? dengan Ada aja. membaca kitab aja nggak paham. Apa Laki-laki pula juga nggak paham? Anda aja nggak ada bawa ayatnya. Di mana dikatakan Adam laki-laki. terkutuk? Di mana dikatakan ular terkutuk? Yang dikutuk adalah Laki-laki perempuan, itu. tanah yang dikutuk gara-gara menumbuhkan pohon pengetahuan. Padahal Tuhan kalian yang menumbuhkan pohon itu, kok tanah pula yang disalahkan? Herannya aku lah. Belum lagi perempuan, dikutuk perempuan semakin sakit dia melahirkan. Aturannya kami melahirkan anak kami nggak sakit loh kata Tuhan kalian. Gara-gara makan Dan buah pengetahuan juga baik dan buruk, ular pun kesakitan lah juga kami. dikutuk. Tapi kami birahi kepada laki kami. Bayangkanlah ya saking sakit. Sakit melahirkan. Bang aku pengen. Sakit melahirkan. Bang aku pengen. Tak apa-apa aja. Tapi aku nggak kayak gitu loh dulu loh waktu melahirkan. Nggak ada aku birahi. Jangan nengok muka lakiku pengen ku tampar rasanya. Gara-gara kau ini aku ya. Aku gituin. Nggak ada rasanya. Lucu kadang-kadang kitab kalian loh. Ya coba tadi baca di kitab Kejadiannya kan. Perempuan itu dikutuk. Dia semakin sakit melahirkan, tapi dia semakin birahi kepada suaminya. Nggak ada aku kayak gitu kemarin loh. Berarti salah kutukan Tuhan kalian. Ya. Nih buat abang yang bilang tadi ular terkutuk, yang ular dikutuk
Tuhan itu, Bang. Jadi gini, kita simpan aja jawaban kita itu di dalam hati kita, karena kalau kita kasih tahu nanti sama Mbak itu lebih pintar. Karena apa? Karena jelas-jelas di kejadian. Aduh, kubacakan Iya. dulu kitab Kejadian pasal Di 3 ya, nomor Kejadian mereka 16 ya. nggak paham Diam dulu, mereka. diam dulu. Ya, Anda lebih paham, akan jelaskan. Jangan Kejadian pasal Abang jangan gitu Bang Satria, saya lagi ngomong sama George. Kejadian pasal 3 nomor 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Aku waktu sakit melahirkan itu, jangankan birahi nih lakiku, pengen ku tampar mukanya. Aku lagi aku lagi bicara tentang kutukan Tuhan kalian yang Sebentar, nggak berlaku Unik, terhadap sebentar aku. ya. Enggak, bentar, ayat 17 aku bacakan. Jangan kau bilang Izin gitu dulu, aja. izin dulu. Bang Satria, dengarkan Iya. baik-baik. Orang Ya sebentar Dia Bang George. berusaha Bacakan ayat berusaha 17-nya keras atau mau Sebentar, aku bacakan? Bang George. Sebentar Bang. Aku mau bicara sama Satria dulu. Ini ada Martin Kristen, Major Kristen, dari tadi mute nggak ngomong. Kau baru naik sudah ngomong. Iya. Satu kali lagi kau buka mute, kubuang kau. Dari mana asal kau rupanya? Mute. Loh, ini kok malah dia? Dari Kok mana? dia? Enggak, maksudnya Buang aku mute, jangan kubuang. Kalau memframing. tidak mute, kubuang Ayat kau. 16-nya Timak aku juga Iya, aku kau. bacakan. Fandi nggak apa-apa, Undi bacakan ya. Nggak ada manusia terkutuk, tanah yang dikutuk. Jangan kau mengada-ngadakan. Jangan kau menuduh Tuhan mengutuk ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Yang dikutuk tanah. Ya nggak salah tanah, ya tanah yang dikutuk. Aneh-aneh aja Tuhan kalian ini. Ada-ada aja tanah yang dikutuk. Saya tertawa. berusaha mencari Ada apa kalian ini loh? rezeki. Tawa karir ya Bang Alumni ya. Bang Hector jangan dulu buka mute-nya. Itu doubling soalnya Bang. Kalau ketawa Kenapa Mbak malu membaca Kejadian 3 ayat 14? Kejadian Itu 3 ayat doubling, 14. Oke, saya bacakan. Enggak malu Bang, belum disuruh Sa. Kan nggak ada yang nyuruh. Tadi saya disuruh baca yang 17-nya kok malu. Saya bacakan yang Kejadian 3 nomor 14. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Karena itu kata Tuhanmu. Nah sekarang kutanya, sejak kapan ular makan debu? Nah, Kapan ular makan debu? Hah? Jadi awalnya Kita kan ular tuh nggak- jalan pakai kaki gitu. bagaimana kita tahu itu? Jadi lucu pembahasannya karena kan ya memang benar-benar Iya, anak ular kuliah. ternak. Yang mana satu yang ngomong ini? Satu-satu lah. Enggak, Bang Masalah Hector. pembahasan makan ini makan itu, yang pembahasannya di mana? Tadi Mbak berkata Ini saya turunkan aja Bang Hector doubling terus. Iya, saya tahu ada Yang kutukan penting terhadap kan manusia ular. pertama kan mereka. Begini, dengar dulu Bang Hector. Kita kan diskusi dua arah. Saya minta kepada Anda kalau bicara itu bawa ayat. Ketika Anda bicara hewan ini terkutuk, manusia ini terkutuk, bawa dalilnya, kan saya minta itu. Saya tahu bahwa saya sudah baca kitab kalian. Yang terkutuk itu ular, tanah, dan juga perempuan. Itu semakin dibuat semakin sakit dan semakin birahi. Saya tahu. Saya ingin kalian punya etika diskusi. Ketika kalian mau menjelaskan ayatnya, kalian sodorkan dulu, baru kalian jelaskan. Nah, di sini pun dikatakan ketika ular terkutuk memakan debu, pertinyi ini sejak kapan ular piton makan debu? Kan kutukannya meleset. Sama, katanya kalau aku melahirkan nanti, aku pernah melahirkan 2 kali ya. Nggak ada aku birahi sama lakiku. Pengen ku cakar mukanya gara-gara kau ya. Enak kali kau. Aku yang melahirkan, kau yang Manusia buat. pertama kan mereka. Atau Yang apa kaitannya dengan diskusi emang Mbak kita? tahu. Manusia pertama kan mereka. Siapa tahu Memang, yang terus? ular pertama. Oh, yang siapa menjadi- tahu? Siapa yang tahu? Loh, kita nggak tahu kalau Ya memang abang nggak tahu, nggak usah mereka yang- ngomong lah. Kita kan nggak tahu. Memang Ya kalau udah nggak memang usah jawab kalau nggak tahu. makanan- Kok dipaksakan makanan kalau nggak ular tahu dulu menjawab bang? Siapa yang tahu? Siapa Begini yang loh, tahu? Mbak. Kalau nggak tahu Kalau jangan memang dijawab. makanannya ular dulu debu dan tanah. Ya siapa yang karena- ngasih tahu itu? Siapa yang bilang? Karena sudah terkutuk jadi nggak gitu lagi. Nah, bagaimana? Kutuannya berarti sebentar aja, nggak berlaku lagi. Loh, bukan sebentar kan sampai sekarang. Mana ular makan Bagaimana debu? itu? Siapa yang ngasih makanan Terkutuk ularnya debu? kalau- Yang ada vacuum cleaner, ya betul. Ada ular tuh vacuum cleaner Eh, dimakan Mbak. debu dia. Mungkin itu kayaknya kali. Kita ini tercipta dari debu dan tanah. Mbak.
Hah? Dari mana kita tercipta? Manusia Bawa lagi lah ayatnya. debu dan Bawa tanah. ayatnya, Bang, tolonglah Bang. Loh, Hormatilah. berarti nggak baca Hormatilah Martin ini loh. Dia ingin dapat ilmu dari Abang. Bawalah ayat-ayat kitab suci Abang biar dicatat. Abang tuh tadi bawa enggak bawa ayat. Belum baca kitab suci. weh. Ya baca. Ya bawa lah ke sini ayat-ayatnya apa yang mau kau jelaskan kau nggak pakai ayat. Oke, mungkin bisa gantian Bang. Kejadian 1 ayat 26 tuh. Marilah kita menciptakan manusia segambar dan rupa kita. Kalau nggak salah di Apa maksudnya itu? Imago Dei. Ya apa maksudnya Imogodoe itu? Segambar dan serupa dengan Allah. Mirip. Allah tuh ada gambar ya. Apa maksud segambar dan serupa dengan Allah itu? Nggak ngerti aku loh. Segambar serupa maksudnya abang ini mirip. Aku mirip sama Tuhan. Berarti Tuhan punya tete gitu. Takutkah? Takutlah bang kalian. Ini izin dulu, yang muslim berapa orang? Sebentar Bang Gerga, yang muslim berapa orang di atas? Emang nggak paham makanya aku tanya. Bang Osman ini Kristen atau muslim Bang Osman? Muslim. Ya, assalamualaikum Bang. Saya izin turunkan dulu supaya ada kawan-kawan Kristen yang isi slotnya ya Bang ya. Bukan macam tuh Bang, saya nak dengar saja. Ya di bawah aja Bang. Ya. Di bawah aja ya. Ya, saya nak dengar saja. Dengar Tambah-tambah di bawah ilmu aja. sikit-sikit. Oke. Ya, Abang tambah ilmu di bawah aja karena banyak kawan-kawan juga di bawah tengah tengok ya. Oke, no problem. Tak Waalaikumsalam. apa. Waalaikumsalam. Bang Jerry Kristen ya Bang Jerry? Iya, benar. Oke. Pak pendeta ini. Pendeta Jerry ya kan? Iya, benar. Iya. Mantap Pak Pendeta Jerry nih. Iya, di mute dulu Pak Pendeta Giri ya Aji ya? nanti sebentar. Oh bukan Giri Aji. Jerry. Halo Jerry, Pak Pendeta. Salam kenal. Silakan bertanya saja. Kalau kalian menjelaskan saya akan reaksi nanti. Mending kalian bertanya aja. Soalnya kalau kalian menjelaskan agama kalian tuh saya jangan-jangan lebih paham dari kalian. Saya takutnya begitu. Nanti kalian malu. Ya oke, sebelum Pak Jerry, kawan-kawan di tap layar ya. Major sama Martin mute aja dulu nanti sebentar. Kalian banyak framing, udah diam Sebentar dulu. Pemain Ini penyerang. kalau kau biarkan si One bernarasi liar terus, mana nih kau buka komal? Narasi pula. Tunggu dulu, kan ada di bantal Narasi lagi. liar pula aku. Tenang lah, tenang. Kawan-kawan di tap layar ya, jangan lupa ya. Silakan Bang Jerry, yang lain di mute ya. Oke, karena peraturannya nggak boleh menjelaskan, maka Boleh, tapi nanti Abang Jerry diskusi sama saya ya. Karena kami kan umat Islamnya nggak boleh bodoh. Kalau ada orang menjelaskan kepada kami, hoi ayam itu kayak gini loh, kakinya 3, gini-gini. Loh, setahu aku ayam nggak 3 loh kakinya. Jadi kita diskusi 2 arah. Jadi yang lain jangan ikut. Biar aku dengan Bang Jerry aja diskusi 2 arah. Silakan, nggak apa-apa. oke. Mengenai tadi pernyataan Kak Rifa yang saya hargai, yang saya hormati, mengenai Kak Rifa tadi bertanya di mana Tuhan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, kan begitu ya? Iya, bukan gitu pertanyaannya Bang. Di mana Yesus berkata dosamu telah aku ampuni gitu. Oke. Saya langsung ambil datanya di dalam Siap. Markus, boleh dibuka. Markus. Yang kedua, ayat Markus yang berapa Bang? Markus Markus. pasal yang kedua, ayat yang Pasal kelima. berapa? Pakai akun samarannya. Pasal Bang kedua. Satria coba di mute dulu Bang, tolong dihargai ini. Nggak ada harga ini. Pak Satria di mute dulu lah ya. Kristen ini Bang Satria ini. Ini kawan kita Kristen ini, pendeta loh, Pak Pendeta Jerry loh. Tolong dihargai kawan-kawannya yang Kristen. Coba baca Bang di situ Bang. Coba di situ Abang baca ayatnya ya, dan ulangi pertanyaan saya ya, biar kita tahu apakah Abang menjawab pertanyaan saya atau tidak. Silakan. Markus pasal yang kedua ayat yang kelima berkata demikian, firman Tuhan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya apa? Tadi kan pertanyaannya di mana
Yesus mengatakan bahwa dosa manusia sudah diampuni, kan begitu? Bukan seperti itu. Makanya ulangi pertanyaan saya. Di manakah Yesus pernah berkata, dosamu telah aku ampuni? Kalau dosamu diampuni, Bang, kan sudah ada ayatnya saya tunjukkan. Barang siapa yang menyatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Nabi saya juga pernah mengampuni dosa orang, tapi bukan dia mengampuni, tapi Allah. Ketika ada seorang sahabat yang tidak ikut berperang, lalu Allah tidak turunkan wahyu dan Rasulullah diamkan dia, maka datang kemudian wahyu bahwa dosa orang itu telah diampuni. Maka Rasulullah katakan kepada sahabat, katakan kepada si fulan, dosanya telah diampuni. Bukan Nabi saya mengampuni. Karena gini, sama kayak gini, Bang. Baju abang telah dicuci, bajumu telah dicuci. Loh, bukan berarti saya yang mencuci. Bisa jadi di laundry, bisa jadi pembantu saya yang cuci, bisa jadi si Fandi yang nyuci. Tapi kalau aku bilang, baju abang telah aku cuci, aku yang kocrek, blur, kocrek, blur, aku yang ngerjain. Aku minta di mana Yesus berkata, dosamu aku ampuni. Nah, gitu. Boleh saya menjelaskan dulu? Silahkan dijelaskan. Terserah Kak Rifa menyikapinya seperti apa. Yang penting saya jelaskan imannya saya. Silakan. Nah, izin dulu Bang Jerry, sebelum lanjut teman-teman di tap-tap layar ya biar komalnya kuat 200k. Alumni, coba WA saya dulu alumni. Silakan lanjut Bang Jerry. Ya. Jadi sebenarnya Kak Rifa, ini konteks Markus pasal yang kedua, ya, dimulai ayat yang pertama. Sebenarnya kalau Kak Rifa baca secara keseluruhan, itu tidak boleh disalah tafsirkan, karena memang Tuhan Yesus di sana menyembuhkan orang lumpuh, dan ketika dia menyembuhkan orang lumpuh itu, dia mengatakan dosamu diampuni. Itu karena memang Tuhan Yesus adalah Allah. Dia berkuasa. Gimana tertulis Bang dia Allah, Bang? Tunggu, saya jelaskan dulu, belum selesai. Mohon maaf. Itu lebih jelas kalau kita baca ayat-ayat seterusnya. Maka waktu itu ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Mereka berkata, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Karena memang yang bisa mengampuni dosa manusia adalah hanya Allah. Siapa yang mengampuni dosa Allah selain daripada Allah sendiri? Siapa yang dapat? Ada Bang. Yesaya pasal 66 itu batu itu bisa menghapus dosa. Tai sapi juga bisa menghapus dosa. Saya dikasih waktu. Nanti sebentar lagi saya selesai. Ya, tapi Abang jangan panjang-panjang. Kita kan bukan di gereja, kita diskusi doa. Jadi begini. Nah, ketika orang Farisi, tokoh-tokoh agama pada saat itu, ya, mengetahui bahwa ini pernyataan Yesus, ini kalau ini biasanya dikatakan oleh Allah, karena memang Yesus itu adalah Allah. Ya, demikian penjelasan saya, singkat saya karena waktunya dikasih singkat. Saya jawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku Bang Jerry Bulolo, terima kasih atas jawabannya. Saya menghormati doktrin Anda. Tapi saya adalah manusia yang diperintahkan dalam Al-Quran. Rifa. Saya baca itu Al-Quran. Afala yata'aqilun. Apakah kamu tidak berpikir? Afala yatadabbaru. Apakah kamu tidak mengamati? Saya mengamati Bible. Saya berpikir membaca Bible dengan pikiran akal sehat. Ketika Anda katakan bahwa Yesus adalah Allah, perintihnya ini di mana tertulis? Kedua, yang saya minta adalah ketika ada penegasan secara eksplisit bahwa yang mengampuni dosa adalah Yesus, maka mana perkataan Yesus bahwa dosamu telah aku ampuni? It's nothing. Because saya sudah kasih tadi ayat. Apa ayat dalam kitab Anda? Barang siapa manusia yang mengampuni dosa orang lain, maka dosanya diampuni. Kalau saya ampuni abang menyakiti saya, dosa abang diampuni. Apakah saya Tuhan? No, Bang. Nah, lalu kemudian Yesus tidak berkuasa. Kalau dia berkuasa mengampuni, maka dia telah berdusta di dalam Yohanes pasal ke-5 nomor 30. Ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, saudara-saudara. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, saudara-saudara. Tiba-tiba Anda bilang, dia mampu mengampuni dari dirinya sendiri, tapi dia tidak pernah berkata, dosamu telah aku ampuni. Otak saya menolak. Kenapa? Saya ubek-ubek itu Bible. Saya cari di mana lah Yesus ini pernah mengampuni dari dirinya sendiri ya. Ya, boleh tanya. Tidak saya temukan satu pun perkataan
Yesus berkata kepada muridnya, dosamu telah aku ampuni. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang kita boleh temukan, apa kata Yesus? Barang siapa yang menyatakan dosa seseorang telah diampuni, maka dosanya diampuni. Saya menyatakan, Jerry Bulo, dosamu diampuni. Terampuni dosamu. Bukan berarti saya Tuhan, Bang. Ya, Jadi saudaraku, jadi Bulo, saudaraku, tolong bawakan dalilnya, sesuaikan dengan konteks, jangan tambahin firman Tuhan. Terima kasih. Karena itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Di mana? Karena dia mengampuni dosa. Buka Yesaya pasal 6 ayat 6, saudara. Saudara Jerry Bulo. Buka Yesaya pasal 6 ayat 6. Jangan kau katakan batu bara adalah Tuhan karena mengampuni dosa, saudara. Dengar dulu, Kak Rifa bisa nggak mengampuni dosa saya? Bisalah, kalau Anda jahat ke saya maafkan, maka Anda diampuni, kata Yesus begitu. Iya kan? Mengampuni dosa saya. Tidak bisa. Kalau Anda jahat ke saya bilang saya memaafkan dosamu kepadaku ya Bang Jerry. Maka menurut Anda, aduh tadi sudah saya bacakan. Ini saya bacakan lagi. Ini saya bacakan. Kau memaafkan, kau bukan mengampuni. Baca Yohanes pasal 20 nomor 23, saudara-saudara, jangan kalian printer kitab suci kalian, saya kepret kalian nanti. Saya menghargai perkataan Yesus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada, saudara. Di sini bukan memaafkan, saudara, tapi di sini mengampuni, saudara. Awak cakap pasal bahasa Melayu lah. Ai cakap baik-baik, tapi kawan kita ni kadang tak dengar, mikir dia orang tak faham. Ai harus cakap kuat lah macam di gereja tu. Soalnya kalau ai cakap macam di gereja, orang-orang akan dengar apa kata ai. Awak tak faham lah Mail. Senyap je. Terus nggak ada waktu kita untuk bicara. Ya tapi kalau bicara bang, wala data, kita edukasi publik. Kita jangan menipu orang-orang 1,3 miliar warga Indonesia yang menonton. Jangan kita tipu, saudaraku. Yang ganteng sekecamatan. Dapat Bang Jerry, Abang Jerry dapat daging kurban, Bang. Bang Rifa. Ih, Satria baju hitam jam kau. Bang Jerry dapat dewan kurban, Bang. Ih, Kau camkan itu. Bang Jerry dapat, Bang Jerry dapat dewan kurban. Rifa nggak bagi sih. Oh, aku nggak korban. Aku Bang nggak korban, Bang. Aku korban perasaan aku tahun ini, Bang. Karena aku nggak mau korbankan Tuhan, lebih baik perasaanku yang aku korbankan. Pokoknya begitu kesimpulan saya akan turun. Makasih telah sharing. Lanjut. Pak Pendeta jangan dulu, Pak Pendeta, nggak apa-apa, biar minta edukasi. maaf lah aku kalau aku banyak bicara. Lanjut. Aku dengar aja lah. Kalau mau Pak Pendeta, ya ini izin dulu. Maaf saya tengahi. Sorry saya tidak perhatikan tadi. Kebetulan Kau baru pulang sholat atau apa? diam dulu Satria. Diam dulu kamu, ini pendeta ngomong, ini mau ngomong Pak Jerry, jangan dulu ganggu lah. Bang Martin, Mr. Fans kan Kristen, Satria Kristen, Georgia Kristen. Nah silakan saya kasih kesempatan kepada Pak Pendeta Jerry, silakan ngomong. Iya. Silakan Jadi, jelaskan. terima kasih kesempatannya Bang Fandi, makasih. Lalu untuk saya bisa menjelaskan kenapa Yesus itu adalah Tuhan, boleh minta tolong Kak Rifa baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Matius Pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matius 28 ayat ke-18. Ya. Oke, saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Apa maksudnya itu, Bang? Ya, jadi ini maksudnya adalah hanya saya menjelaskannya, terlepas Kak Rifa atau tidak, ini kita hanya sharing santai. Iya, santai kita, Bang. Menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah karena dia berkuasa atas alam semesta ini, termasuk di bumi, termasuk di surga. Artinya karena memang Yesus itu adalah Tuhan. Cuman saya dari tadi melihat Kak Rifa mengambil data-data kita, hanya salah di dalam menafsirkan, itu kesalahannya di sana. Sehingga firman Tuhan, ayat Alkitab nggak berbicara begitu. Cuman Kak Rifa menyimpulkan sesuai pemandangannya sendiri. Ini salahnya di sini. Oke, saya kira seperti itu penjelasan saya. Jangan lama-lama. Saya jawab ya. Dalam kitab Amsal, berpegang teguhlah kepada perkataan Tuhan, jangan kepada pemikiran sendiri atau pandangan sendiri. Itu ada dalam Amsal itu. Amsal Dari 3 tadi saya ayat 5.
Ya, saya tidak pernah membawa pandangan sendiri. Saya justru membacakan dari kitab suci Anda. Di sini jelas dikatakan Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Abang bilang dia adalah Allah yang berkuasa. Pertanyaan saya, kalau memang ayat ini betul, siapa yang lebih berkuasa? Yesus atau yang memberi kuasa kepada Yesus? Ya. Atau Tritunggal. Kalau kita masuk ke sini lebih dalam lagi nanti, jadi kita berpindah topik mungkin ya. Jadi Iya kan di sini dia diberi kuasa. Saya bertanya, menurut abang siapa yang paling berkuasa? Dia yang diberi kuasa atau dia yang telah memberi kuasa? Abang jawab saja cepat-cepat, singkat-singkat, padat. Oke. Jadi ini Kak Rifa ini berbicara mengenai Trinitas, Tritunggal. Artinya adalah itu, makanya di dalam iman kita ada namanya Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Siapa yang memberi kuasa? Jadi begini. Jadi itu menunjukkan bahwa kan ada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Uno substansi trea personae Ya, kira-kira seperti itu non ya. separatis. Tidak bisa dipisahkan. Ya sudah mengerti sebenarnya, sudah tahu ya. Jadi nggak usah Kalau dijelaskan. begitu, siapa yang memberi kuasa? Jadi begini, Yesus, Tuhan Yesus berkata begitu, itu menunjukkan bagaimana antar Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ini bekerja sama. Bekerja sama, Masya Allah. Jadi Allah Bapa itu adalah Allah, Yesus itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi mereka sederajat, sehakikat, sekarakteristik. Jadi kalau Yesus adalah Maha Kuasa, ya kalau Allah adalah Maha Kuasa, Yesus juga Maha Kuasa. Kalau memang Yesus berkuasa, abangku ngapain diberikan kuasa? Kalau dia punya kuasa sendiri dari dirinya, ngapain diberikan dia bang kuasa? Oke. Mungkin memang agak sulit untuk menerima, tapi kurang lebih Memang begitu penjelasan. sulit bang. Kalau ngobrol dengan kami umat Islam ini, soalnya kami berakal, kami pasti, saya kritis banget orangnya bang. Kira-kira seperti itu, menunjukkan relasi antar Tritunggal ya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bekerja sama mereka. Iya, itu menunjukkan relasi. Yesus Relasi. punya tidak kekuasaan dari dirinya sendiri bang? Begini, sebenarnya begini Kak Rifa. Begini. Jadi Yesus itu ya berkuasa, dia punya kuasa. Cuman ketika dia datang ke dalam dunia, dia mengosongkan dirinya. Ya, dia manusia sejati, dia Allah sejati. Mana yang betul ini bang? Mengosongkan diri atau diberi kuasa? Saya tidak tahu. Jadi boleh Diberikan kuasa atau mengosongkan diri? Mana yang betul ini? Aku mulai agak oleng aku nih bang. Tolong Jadi aku minum obat aku dulu ya. Kayaknya obat ini tepat untuk obat kepalaku. Bercanda. Aku biar abang nggak tegang, rileks gitu. Kita santai, kita diskusi santai bang. Jadi aku pengen abang itu merasa nyaman diskusi dengan kami, tidak tertekan, terhibur gitu. Ketika Yesus mengosongkan diri, apanya yang dikosongkan abangku? Oke, coba boleh Kak Rifa baca di dalam Filipi pasal 2 nomor 6. Menurut Matthew Henry, dia menjadi seorang hamba, menjadi manusia yang hina, miskin, dan kadang minta-minta. Itu artinya dia mengosongkan diri atau berkenosis. Yang kutanya sama abang, yang abang pahami, apanya yang dikosongkan? Otaknya yang dikosongkan, akalnya sehingga dia dongok gini-gini, atau dia kosongkan keilahiannya sehingga tidak ilahi lagi, atau kepintarannya dikosongkannya, atau apa? Moralitasnya dikosongkannya. Jadi kita banyak ini yang kita bicara. Apanya yang dikosongkan? Supaya kita belajar bersama-sama, maka kita ambil data yang ada di dalam Filipi pasal 2 nomor 6. Saya tahu betul ayat berkenosis itu bang, ya. Dia yang segambar tidak mempertahankan gitu ya. Kita baca di sini Filipi pasal 2 nomor 6. Kita buka sama-sama. Saya suka kalau abang udah mulai bawa kitab suci, karena saya tak suka kalau orang asumsi liar gitu ya. Kasihan penulis kitab suci, kalian udah capek-capek bikin kitab, kalian tidak mau membaca. Ya.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia setara dengan Allah Bapa. Ya, benar itu jawaban. Karena Lalu ketika dia berkata, Bapa lebih besar daripada aku, itu setelah mengosongkan diri atau sebelum mengosongkan diri? itu setelah. Oh, jadi setelah dia mengosongkan diri baru dia tidak setara. Artinya Yesus itu tidak setara dengan Bapa sebenarnya. Pernah setara, lalu kemudian tidak setara kemudian. Saya hanya memberikan jawaban begini. Intinya begini. Jawabannya adalah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap dengan Allah karena Yesus itu Allah itu sendiri. Kira-kira jawabannya begitu. Ya. Berarti Yesus tadi diberi kuasa oleh dirinya sendiri, begitu? Ini sulit Kak Rifa untuk menangkap relasi. Izin dulu, Uni, kipas anginnya ada kipas angin ya di situ enggak? Ada. Ya, coba diamankan dulu ya. Maaf sebelumnya Saya Kak. Jadi saya turun dulu boleh karena saya ada tugas pelayanan. Terima kasih ya sudah diberikan ruang. Oh, udah ya, siap Pak Pendeta, siap. Nanti kalau ada kesempatan Pak Pendeta naik lagi ya. Nanti follow akun saya Pak Pendeta ya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Ya, nanti di follow ya, siap. Salam kenal Pak Jerry. Iya Pak Pendeta Jerry, terima kasih. Sehat selalu. Nanti aku DM ya. Pak Pendeta, nanti aku DM. Tuhan Nanti aku Yesus DM. memberkati. Amin. Tetap semangat. Ya, siap. Saya izin sapa dulu. Makasih Pak Jerry ya. Thank you. Sharing boleh. Tetapi Ya, saya izin nanti DM mau sharing Bang Jerry, boleh tidak? Hah? Nanti saya DM Pak Jerry, saya sudah follow ini Pak Jerry. Nanti saya DM nanti Pak Jerry ya. Kita Iya. sharing-sharing gitu. Oke, Boleh? sharing dengan tujuan yang baik ya, dengan akal Siap. yang sehat. dan Edukasi. Siap. edukasi yang penting dalam etika yang tepat, yang benar, Siap. supaya enak didengar. Makasih. Siap. Terima siap. kasih semuanya. Ya, makasih Pak Jerry, makasih. Semuanya sekali lagi. Ya. Saya mau sapa dulu Pak Suwandi ya. Pak Suwandi, selamat siang. Pak Suwandi, mute-nya dibuka Pak Suwandi. Selamat siang Pak Pendeta. Selamat siang. Ya, apa kabar Pak Pendeta? Kabar baik. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau didiskusikan sama Uni Rifa, silakan. Ya, tadi saya udah dengar membahas tentang Pak Pendeta Jerry tadi ya, dengan Bunda Uni Rifa. Sebetulnya penjelasan dari Pak Pendeta Jerry itu ada benarnya, tapi ada salah. Cara menerangkan itu dia salah. Betul. Jadi kalau Yesus itu sebetulnya adanya Yesus itu karena adanya perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Sementara Bunda Rifa membaca di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama itu memang Allah. Wah, entar dulu. Aku tepuk tangan dulu Pak Pendeta ya. Mantap, lanjut. Nah, jadi kalau menurut saya dua-duanya bertahan dengan pihaknya masing-masing. Pak Pendeta Jerry mempertahankan jawaban dia. Karena betul memang Yesus itu terbitnya atau adanya di perjanjian baru. Nah, itu ada di Matius. Nah, kalau sementara Bunda Rifa mempertahankan di perjanjian lama, ya memang Allah. Saya nggak ada bawa perjanjian lama tuh tadi. Nah, tadi saya dengerin, cuman Kok Anda yang diskusi saya tentu yang tahu saya tidak membahas tentang perjanjian lama, saya bahas Matius bahwa yang dibawa Pak Pendeta iya tadi. betul. Jadi Saya nggak sama-sama bawa perjanjian lama. Gimana sih Pak? mempertahankan jawabannya masing-masing. Itu Loh. yang saya maksud. Ya kita wajib mempertahankan lah Pak. Kalau jawaban orang lain salah, kita harus luruskan. Saya meluruskan bahwa di situ bahwa Yesus itu diberi kuasa. Saya tanya, yang memberi kuasa Yesus siapa? Dia bilang Allah Tritunggal. Lah, kalau ternyata Yesus adalah Tuhan Yesus itu tidak dikuasai, tidak ada yang mengkuasai. Loh, dia kan bawa ayat dalam kitab Bapak tadi perjanjian baru bahwa Yesus Ya, itu mengatakan tadi. dirinya diberikan Izin, kuasa. ada yang noise, ada yang cas Aku HP ya. sambil ngecas. Itu tadi, makanya tadi saya maksud Bunda, jawaban dia itu menerangkannya salah. Itu yang saya maksud. Coba Bapak jelaskan tentang Yesus yang berkata dalam kitab Bapak itu bahwa dia kepadaku telah diberikan kuasa. Coba Bapak jelaskan itu apa maksudnya? Nah,
maksudnya gini, di perjanjian baru, kenapa adanya Yesus itu? Bukan di itu, Pak. Kita tidak sedang membicarakan kenapa dia hadir. Saya nggak tanya kenapa dia muncul. Yang saya tanya ketika dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa. Nah, pertanyaannya, siapa yang memberi dia kuasa? Silakan. Allah yang memberikan kuasa. Kalau di Islam Nah. tuh, kalau di Islam adalah Allah Mana yang lebih memberikan tinggi, yang memberi Allah yang kuasa lebih atau yang tinggi. diberi kuasa? Oh, ya udah kalau gitu. kuasa. Allah yang lebih tinggi. Ya sudah, kan selesai jawabannya tuh, nggak ada lagi Hanya kita itu. debat. Maka gagallah jawaban dari Pak Pendeta tadi. Pak Pendeta tadi disanggah oleh Anda bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah Bapa. Gitu. Tidak setara. Hanya itu. Kan aku, sama kita kan. Ya. Jadi Allah itulah yang mengutus. Kau kuturunkan sebagai Yesus itulah kulahirkan. Artinya Ada kayak bahwasanya- gitu ayatnya lah Pak. Bapak jangan ubah-ubah lah firman Bapak. Bukan. Inilah anakku yang kepada dia ku berkenan, yang kuperan itu betul. abang jangan kayak gitu. Kitab suci abang lo hargailah. Ya jadi hanya salah penjelasan aja Pak Pendeta itu. Hanya itu aja buat Bunda Nirifa. Iya, makanya Iya, salah wajar. aku bertanya kembali, mengkonfirmasi gitu. Jadi di sini kan saya bertanya, Bapak tadi mengatakan, barang siapa yang mengampuni dosa maka dia adalah Tuhan. Lo bahaya lo argumen kayak gitu. Banyak benda-benda yang bisa mengampuni dosa dalam Bible. Nanti jangan kalian tuhankan. Contoh Yesaya pasal 6 ayat 6. Batu bara itu mengampuni dosa. Tai sapi pun mengampuni dosa. Binatang pun mengampuni dosa. Jangan katakan binatang itu Tuhan. Nah terus saya bertanya, kalau memang Yesus mengampuni dosa dari dirinya sendiri, mana kata-kata Yesus, dosamu telah aku ampuni. Itu saja. Karena kalau perkataan dosamu telah diampuni, aku bisa bilang sama Pak Suwandi, oh Pak Suwandi, bajunya telah di laundry, dicuci. Betul aku yang nyuci? Belum tentu, bisa jadi pembantu. Oh iya, nanti aku ambil bentar ya. Itu pembantu aku tuh nyuci. Jadi belum tentu aku yang mencuci. Artinya diksi-diksi dalam kitab kalian itu diksi yang harus dipertanyakan. Kenapa? Bukankah dalam kitab kalian, dalam kitab Amsal banyak sekali ayat mengatakan kebodohan itu harus dihilangkan. Banyak orang tersesat karena kebodohan. Coba baca di kitab kalian. Saya hanya Coba mengajak kalian dibacakan kembali. ya, bacakan di Bible-nya kawan-kawan kita Kristen, ada beberapa dalil yang mengatakan bahwa pakai otakmu, pakai akalmu. Pakai akalmu nih, akal budi gitu. Ntar ya, saya kasih data dulu. Aku baca dulu yang bisa aku baca ya. Uni, boleh? Baca, silakan brother. Ya, Silakan, di dalam brother. Amsal 3 nomor 5, di situ tertera, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jangan berdasar pengertian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 22 ayat 37, di situ tertulis kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, serta dengan segenap akal budimu, artinya pakai otakmu. Amsal pasal 16 nomor 22. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya. Sumber kehidupan loh akal budi loh, bayangkan loh. Kalian bilang Yesus sumber kehidupan. So air sudah dekat, sumber kehidupan. Bukan hanya sumber air yang sumber kehidupan ya, tapi akal budi juga sumber kehidupan, brother. Kalau kalian punya. Tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Sekalipun, nah ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutilah jalan pengertian. Dari tadi saya tidak mau bodoh. Masa dibilang Yesus setara dengan Bapa, tapi Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Yesus telah merendahkan diri. Belum lagi dikatakan kuasa telah diberikan. Kok masih kuat mempertahankan dikatakan Bapak dengan Yesus setara? Ini namanya kan membiarkan kebodohan gitu, merajalela begitu. Saya tidak suka dengan kebodohan. Kebodohan itu adalah hak seluruh manusia, tapi jangan lama-lama dan jangan dipertahankan dan jangan bangga dengan kebodohan begitu. Saya izin sapa dulu ya, Mr. Fans. Coba dibuka mute-nya, Bang. Kristen atau Muslim, Bang, Mr. Fans? Ya, terima kasih. Iya, silakan Pak Pendeta Fans kan? Silakan. Bukan pendeta. Ya udah silakan. Awam. Mungkin udah. Aku Ya, silakan. awam.
Yang lain tolong di mute ya, yang lain tolong di mute. Silakan. Iya. Jadi gini, kalian kan sebagai Muslim mengakui bahwa Yesus itu manusia kan? Iya. Iya. Lanjut. Iya. Nah sekarang saya mau tanya, di mana Allah SWT itu pernah membangkitkan orang mati? Di dalam kitab Pernah kalian. membangkitkan orang mati. Tolong Ya bisa Allah, disebutkan, buktikan. Ketika gini loh Bang, bahkan dalam riwayat Sementara Yesus itu pernah membangkitkan orang mati, begitu. bukan cuma Yesus Bang, Elia, Elisa, Paulus pun bisa menghidupkan orang mati. Enggak, maksudnya ini Allah kalian yang ingin saya tanyakan. Allah Di mana itu berfirman, di dalam kitab kalian pernah membangkitkan orang mati? Coba dibuktikan. Bang, yang mematikan, yang menghidupkan adalah Allah. Allah katakan, aku yang mematikan, aku yang menghidupkan. Nggak Enggak, mungkin lah aku artinya lihat Tuhanku buktinya, menghidupkan. itu kan hanya Ya anu nggak mungkin saja. aku lihat Tuhanku turun ke bawah terus dihidupkannya orang mati di depan mataku. Dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis, jangankan menghidupkan orang mati, bahkan paha kambing yang tidak berbentuk, tidak berginjal, tidak Tapi berjantung itu bisa buktinya dia berbicara dan pernah hidup. menghidupkan orang mati di Dan mana? terserah kau lah. Buktinya mana? Apa Tolong tunjukkan substan- gitu loh. Tuhanku itu nggak bisa seperti yang Anda mau menjelma nggak jadi bisa. makhluk. Yesus saja bisa, manusia kok bisa Ya Tuhan, menghidupkan dia kan orang manusia. Elisa juga bisa, Elia juga bisa. Apa mati. hebatnya Tapi dia, Yesus? artinya Tuhanmu yang saya tanyakan, bukan Elia. Elisa juga bisa, Elia juga bisa, Paulus juga bisa. Apa yang hebatnya saya Yesus? tanyakan Kok itu enggak? Tuhanmu gitu loh. Mana buktinya saya bahwa itu Tuhanmu mematikan. pernah membangkitkan Kalau orang yang mati? Anda minta Tuhan saya harus turun menjelma lalu di hadapan saya dilihat ada cerita, ada orang yang melihat Tuhannya si Ripa pernah menghidupkan orang mati loh. Tuhan saya berkata Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa Tapi nggak ada akhadhatkumus bukti. sa'iqah Yang kita mau wa antum angkat tadi kan tanzurun. Aduh ini buktinya. binatang ini ya udah. Kalau ngomong Yesus baik-baik. itu memang ada buktinya berapa kali Summa dia menghidupkan orang ba'asnakum mati. min ba'di mautikum tuh dalilnya. Maka kemudian Allah bangkitkan mereka dari kematian. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Tapi kalau kau minta ada orang yang lihat Tuhanku seperti Lazarus, seperti Yesus yang berdoa kepada Bapa menghidupkan Lazarus, nggak ada kayak gitu. Tuhan kami bukan manusia. Apa hebatnya menghidupkan orang mati? Bagi Nabi itu biasa. Kenapa? Elisa bisa menghidupkan orang mati. Elia bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad jangankan orang, paha kambing pun di tangannya bisa bicara. Apa hebatnya? Mau Tuhan dia. Tuhanku berkata, "Summa ba'asnakum min ba'di mautikum." Lalu Allah membangkitkan orang itu setelah mati. Bani Israel yang telah mati karena berkata, menghujat Allah dengan mengatakan, "Kami tidak akan beriman kepada Tuhanmu Musa karena kami ingin melihatnya. Kalau kami tidak melihat, kami tidak beriman." Summa ba'asnakum min ba'di mautikum, kata Allah. Cukup. Kau ingin apa? Dalil udah aku kasih. Kau pengen Tuhanku dilihat? Jereng ke bawah. Jadilah laki-laki berkelamin. Lalu hidup. Kau pikir Tuhanku manusia? Jangan kau paksakan Tuhanmu manusia. Jangan kau paksakan Tuhanku harus seperti Tuhanmu. Dalam Al-Quran kami mendapatkan informasi tentang Allah tertulis. Jelas dalilnya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Bahkan Nabi Musa pun, ya, ketika dia memecutkan kambing itu kepada si mayat itu hidup dalam surah Al-Baqarah. Bukan Musa yang menghidupkan manusia, tapi Allah, seizin Allah. Begitu, brother. Kalau kamu ingin bertanya kepada saya, biarkan saya menjelaskan dulu, jangan disalib. Tuh cukup Tuhanmu disalib, jangan aku yang kau salib. Nanti kalau aku disalib, terpaksa aku syahadat lagi. Ketika aku berbicara, dengarkan dulu, tangkap poinnya. Oke, silakan dijawab. Giliran aku udah diam nggak ngomong. Itu kadang-kadang. Ya, mute-nya dibuka. Bagaimana tidak mau ngomong padahal di mute? Siapa yang ini Bang, izin dulu Dibuka Abang. mute-nya. Saya sebagai host sekaligus moderator di sini Bang Fans. Tolonglah kalau dialog gitu Bang, seperti Bang Jerry tadi, Pak Pendeta Jerry tadi, ketika Uni sedang menjelaskan, Pak Pendeta diam. Ketika Pak Pendeta sedang menjelaskan, Uni juga diam. Seperti itu Bang. Tolong adabnya di... Iya, saya kan bisa potong kalau memang tidak benar kan? Nggak bisa Bang, nggak bisa. Nanti selesai ngomong. Kok tidak kalau benar menurut pula? Abang tidak benar. Ya kan menurut Abang. Kalau menurut seluruh umat Islam Enggak, penjelasan menurut Uni saya tadi, tadi, mohon maaf. ya udah menurut gini, saya dengar dulu tadi, Bang, dengar dulu Bang. buktikan Tolong di dalam beradab lah. kitabmu itu. Summa Iya, beradab, kan kita ba'asnakum. beradab. Kan summa ba'asnakum. Itu Kemudian Allah menghidupkan mereka. Tidak Perumpamaan pernah gigimu ada sejarahnya. kuning. Fakta. Kau pula. Fakta Sejarah tidak pula kau ada. minta Tuhanku masuk sejarah. Enak aja. Iyalah, Tuhanku kok masuk sejarah itu kan sejarah. fakta. Bukan Sejak hanya kapan sejarah fakta? ngomong-ngomong Coba begitu tunjukkan aja. kepadaku.
Apakah di mana sejarawan yang menuliskan kebangkitan Yesus? Sejarawan mana yang tulis? Kok sejarah fakta Loh, pula? Sejarah bisa semua dipelintir. ada kok. Ada aja. Justru kita punya itu yang hoax. Masa Yesus tidak disalib? Tadi saya lanjut ya. Tadi Pak Suwandi mengatakan bahwa kita ini sama-sama Kristen kan? Oke, Pak izin Suwandi dulu bilang Bang Yesus Vince ya. Yesus lebih rendah daripada Kirain kami orang. Allah. Nah, Bagaimana itu ini menurut tadi Bapak itu? Sebentar, ini tadi maksudnya apa ini Bang? Yesus Apa tidak itu? disalib, kitab saya hoax. Apa maksudnya itu Bang? Ya. Kitab Abang kalian kan mengatakan bilang Yesus tidak disalib. Benar. Sementara Yesus fakta Nabi Isa sejarah alaihissalam tidak mengatakan disalib. bahwa Yesus itu disalib. Tunjukkan sejarah mana yang menunjukkan bahwa Yesus itu disalib. Silakan. Oh, banyak. Mana? Jangan asumsi. Sudah Mana? dibuktikan. Silakan. Ada memang Mana? di tentara Romawi. Bagaimana caranya? Mana datanya? Mana? Sejarawan mengatakan Flavius Josephus dalam Sanhedrin bukan disalib, dirajam sampai mati dia. Dirajam, dilempar batu dalam Sanhedrin. Tidak Kalau mau mungkin di menurut- Bukit Oh, tidak Golgota. mungkin. Di Bukit Golgota. Ya mana? tempatnya Sejarawan tempat mana yang tulis di pengaliban Bukit kok. Golgota dia? Di mana? Tapi Siapa sejarawannya? Kenapa kitabmu bilang Yesus tidak disalib? Ya memang dia tidak disalib karena Tuhan berkata, jangankan Yesus- dia disalib, diantuk batu pun nggak diizinkan, kata Daud. Jangankan Yesus dia disalib, lahir terantuk batu pun dia di tidak pohon. diizinkan. Nih, kau kasih kau Bagaimana? Masa datanya. ada orang lahir di pohon? Siapa lahir di pohon? Coba Ya, tunjukkan tenang data dulu kalau ada orang Bang lahir di pohon. Vince. Bang Vince ini kurang Apa pengetahuan ini? saya lihat. Kurang ilmu saya lihat Bang Vince. Tenang dulu, tenang Bang. Oh justru Ya, kita burung harus merpati membeberkan ya, Deng, fakta, Deng. fakta sejarah. Fakta apa Yesus itu ini? lahir di Palungan, itu fakta sejarah. Mana Deng. tunjukkan fakta sejarahnya, sejarawan mana yang menuliskan? Sejarah itu kan kronologis yang di Alkitab itu kan sudah fakta Sejarawan sejarah. itu apa artinya? Apa sejarawan? Sejarah artinya apa? Nah sekarang saya ingin tolong tadi tunjukkan di mana Keluar kodamku Allahmu nanti itu nih, aku keluar jakunku nanti. pernah Siapa membangkitkan sejarawan orang yang mati gitu loh. siapa sejarawan yang menuliskan Yesus lahir di Palungan? Sejarawan Nggak ada, mana? nggak ada. Siapa namanya? Sembarangan. Coba tunjukkan di mana Allahmu itu pernah membangkitkan orang mati. Nggak Sudah ada. kutunjukkan summa ba'asnakum Oh, al-kahfi, itu orang-orang yang di dalam makam perumpamaan. orang-orang kau keperumpamaan gundulmu. Udah turun kau, udah aku jawab kau. Udah, yang lain aja, yang lain. Nggak ada aja. ilmu Bang Dia nggak Vince ada ini ilmu ternyata. dia, ngomong sembarangan tahap. Saya sapa dulu Ustadz Tata. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Cak wabarakatuh. Tata. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Id Mubarak Ustaz Tata, Id Mubarak. Mubarak. Nah, selamat Hari Raya Idul Adha semuanya. Lanjut. Ya, Ada musik tempat Ustaz Tata. ya Bang Denny sama Paul selamat siang. Entah kalau di Belanda apa ya? Bang Denny, monitor. Selamat pagi. Oh ya, selamat pagi Hari untuk Raya Belanda. Idul Adha Selamat semuanya yang Selamat siang untuk merayakan. Indonesia. Siap Bang Denny, thank you. Bang Paul silakan dibuka mute-nya Bang Paul, Kristen kan? Bang Paul. Shalom Bang Paul, selamat siang. Bang Paul, mute-nya dibuka Bang Paul. Ya baik. Ya, Kristen Bang ya. Ya baik, saya Kristen dan terima kasih udah naikkan saya ya. Siap Dan, Pak Paul, siap. Saya mengucapkan selamat Idul Adha ya, saudara-saudaraku yang Muslim. Kebetulan Sama-sama, terima kasih. saudara-saudara keluarga saya kebanyakan juga dari Muslim. Terima kasih ya Bang. Silakan Pak Paul. Ya, jadi mohon maaf ini saya baru naik dan saya baru melihat. Jadi topik yang dibahas tentang apa ini kalau boleh saya tahu? Yesus berkuasa atau tidak gitu. Yesus kenapa? Yesus kata teman-teman Kristen itu berkuasa dari dirinya sendiri. Dari tadi saya sudah minta. Pertama, saya minta di mana Yesus berkata, "Aku mengampuni dosamu." Kedua, di dalam kitab kalian Yesus itu diberi kuasa. Nah, kemudian dia berkata bahwa dia tidak setara dengan Bapa. Maka saya mengatakan, Yesus itu tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Bagaimana seorang Tuhan bisa dikatakan Tuhan kalau dia tidak berkuasa dari dirinya sendiri? Kalau diberi kuasa, banyak orang-orang telah diberi kuasa, sama seperti Elia, Elisa menghidupkan orang mati. Mereka juga diberi kuasa oleh Tuhan. Begitu. Ya, memang yang kami yakini ya ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya yakini. Silakan kalau yang tidak meyakini juga tidak jadi masalah.
Namun saya mau sampaikan bahwa yang kami yakini Yesus adalah Alfa dan Omega, dan awal dan yang akhir. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, yang artinya bahwa yang kami yakini, yang kami imani, Yesus Alfa dan Omega, yang artinya bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia diciptakan. Itu kami punya keyakinan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Kebanyakan ya saudara-saudara kita yang tidak seman dengan saya pun, mereka biasa bertanya kepada saya juga, kenapa kalau Yesus itu dia benar-benar Tuhan, tapi kenapa dia itu mati begitu. Jadi ya Bang Paul, saya hormati abangku Bang Paul. Terima kasih telah berbicara dan masuk ke Komal kami umat Islam. Komal ini dihadirkan untuk teman-teman Kristiani berdiskusi dengan kami umat Islam tentang lintas agama, keyakinan, dan iman. Kita kembali ke substansi diskusi kita. Saya membawa sebuah ide dan gagasan dari hasil pembelajaran. Saya mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia yang diberi kuasa. Manusia yang diberi kuasa dalam istilah Islam itu dipanggil gelarnya sebagai nabi dan rasul. Kami umat Islam mengakui Yesus itu berkuasa, tapi kuasanya adalah kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Yesus sendiri. Karena Yesus telah berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Artinya dia diberi kuasa. Dia bukanlah orang yang berasal kekuasaan dari dirinya sendiri. Abang meyakini bahwa Yesus seperti ini, seperti itu. Pertanyaannya kemudian yang muncul adalah, dari mana Anda tahu sumber keyakinan Anda itu benar? Apa ayat yang Anda bawa menyatakan bahwa yang Anda yakini itu benar? Bawakan kepada kami biar kami ini berhenti, biar saya berhenti bertanya. Kenapa? Ketika saya sudah dapat dalam kitab suci Anda tertulis bahwa oh betul kata abang ini, maka saya tidak perlu lagi mempertanyakan banyak hal. Kita tidak perlu berdebat. Nah, dari tadi saya berharap teman-teman Kristiani berdiskusilah dengan rendah hati. Tunjukkan ayat kitab suci kalian bahwa kalian itu betul-betul berdasarkan kitab suci, bukan asumsi kepada Tuhan. Jangan berpedoman kepada pengertian diri sendiri. Jangan pengertian kalian yang kalian bawa, karena kalau kalian bawa pengertian kalian sendiri, bahaya kita. Mikana mengatakan bahwa Yesus Bapa itu adalah Yesus Bapa yang mati. Verbum Veritatis mengatakan Bapa bukan Yesus. Pak Jody mengatakan itu Triteus. Kemudian si Samuel mengatakan bahwa ya Yesus adalah Bapa. Jadi mana bingung kami nanti. Jangan bawa pengertian sendiri. 3.000-an denom muncul karena pengertian sendiri. Bawakan kitab suci baru boleh. Menurut saya cara memahami ini berdasarkan hermeneutik cabang mandiri, hermeneutik helikopter, hermeneutik BPJS. Silakan. Begini loh Uniriva, karena konteks ayat ini waktu diturunkan Yesus sedang begini, maka maksudnya adalah begitu, begini. Enak kita diskusinya. Tapi yang saya minta dari tadi adalah kalian kalau berbicara di hadapan kami umat Islam, kami ini orang yang diperintahkan untuk berakal sehat. Kami diperintahkan untuk critical thinking. Kami tidak boleh menerima begitu saja. Iya aja nggak boleh. Kata Rasulullah, ketika ada orang fasik membawa kabar kepadamu, maka jangan wala tukadzab wala tusaddiq. Jangan dustakan juga, jangan dibenarkan juga. Caranya apa? Dikonfirmasi, diteliti. Itu yang kita lakukan. Jadi tolong tunjukkan kepada saya pernyataan kalian bahwa Yesus adalah yang berkuasa dari dirinya sendiri, tapi dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Bagaimana mungkin orang yang kalian katakan memiliki kuasa dari dirinya sendiri, tapi dia sendiri berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang bisa aku percaya? Yesus atau kalian, saudara-saudaraku? Silakan dijawab. Ya, begini. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan ke Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi begini, Suratul Mustaqim, jalan yang lurus. Suratul Mustaqim yang kami yakini dan kami imani, jalan yang lurus itu hanyalah Yesus Kristus.
Karena Yesus Sepakat. berkata, akulah Kali ini kita kebenaran. sepakat. Hari ini saya sepakat dengan Anda bahwa Yesus itu adalah jalan. Betul saudara-saudara. Yesus adalah jalan perantara antara Anda, saya seharusnya menuju kepada Bapa. Tapi sayangnya saya tidak mau nyembah jalan. Yang namanya jalan bukan tujuan. Tidak ada ceritanya, jalan adalah terminal, Bang. Saya tidak akan pernah mau menyembah jalan. Yang saya mau sembah adalah yang dituju. Karena apa? Jalan untuk dipijak, Bang. Untuk dilalui, seret. Itu dia. Kalau Yesus adalah jalan, saya sepakat. Tapi kalau dia adalah tujuan, saya tidak sepakat. Di situ. Baca Baik, perikopnya baik. Bapakku. Ya, siap, baik. Jadi konteksnya tentang rumah Bapa ya. Jadi Yesus, jadi begini. Mantap. Jadi maksudnya begini. Boleh saya jelakankah begini? Silakan. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu di surga. Di Dan mana setelah itu Pak? aku- Bacalah ayatnya dengan baik dan benar. Janganlah mempelintir kitab suci Bapak. Kami aja menghormati loh. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga Iya, kepada aku. iya, maksudnya Di rumah intinya Bapakku. Waduh. Intinya saja. Maksudnya Pantasanlah begini. kalian salah. Intinya terus. Ayatnya nggak dibaca. Baca dulu Iya. ayatnya baru jelaskan. Kasihan umat-umat di bawah yang malas baca Bible. Mereka nggak tahu ayat ini. Ya, baik. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Bapakku. Aku Bagus. pergi ke sana Bukan untuk itu menyediakan Pak. tempat. Bapak lagi-lagi mempelintir. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aduh, aku paling nggak suka kalau ada orang Kristen nggak menghargai kitab sucinya sendiri loh. Kami Aku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, silakan Ya. Bapak jelaskan. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu telah membacakan. Jadi ayat itu merupakan satu kekuatan bagi kami sebagai orang yang percaya. Jadi kami punya keyakinan bahwa Yesus menjamin kerajaan Allah itu. Artinya kami yakin, kami percaya bahwa Dia yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Jadi tidak ada kami, makanya kami punya kepastian, punya keyakinan bahwa keyakinan yang besar bahwa Yesus itu pemberi jaminan keselamatan. Jadi bukan kira-kira dugaan, tapi Di sebuah mana kepastian. Pak? Ih, Bapak dari tadi lagi. Di mana dia menjamin Bapak masuk surga? Kan di situ dia menyediakan tempat, Pak. Bukan menjamin, dia menyediakan tempat. Kalau Nabi saya menjamin, Pak. Aku menjamin umatku masuk surga kecuali bagi yang tidak mau, kata nabiku dalam hadis. Bapak bilang Yesus menjamin Bapak. Enggak ada, Pak. Bahkan ada seorang laki-laki berkata, Guru, sedikitkah yang diselamatkan? Apa kata Yesus? Berusahalah masuk ke jalan sempit itu, sebab walaupun kau berusaha, kau tidak akan dapat. Itu katanya. Lalu Bapak kok tiba-tiba pede kali Bapak dijamin sama Yesus surga? Di mana itu tertulis? Karena Yesus sendiri yang berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat. Kalau sudah selesai, aku pergi kembali. Menyediakan tempat. Ini Cak Tata. Cak Tata ini Uniripa, kata Cak Tata. Iya Cak Tata. Kapan Uniripa ke Madura? Ini hari Senin Cak Tata. Saya sedang menyediakan tempat. Oh iya. Cak Tata dibayar dia, karena dia menyediakan tempat. Dia tukang kerja dia. Bukan berarti dia menjamin aku masuk ke Madura. Dia menyiapkan tempat dia. Yesus menyiapkan tempat betul di rumah Bapaknya. Nggak apa-apa. Sejak kapan dia menjamin surga? Dia menyediakan tempat. Ya benar-benar lah dia, Pak. Dia bikin, ya entah apa-apalah kerjanya nanti ya kan. Entah bangun-bangun rumah buat kalian, entah apa ya kan. Tahu lah aku.
Kemudian dia siapkan tempat. Kasih ayat yang pas Pak Pau. Ya silakan Kembuan. Bang Kembuan, ada Bang Kembuan. Selamat siang Bang Kembuan. Iya, boleh Ibu, bisa Ibu. Saya cuma bilang kalau orang Kristen kalau bahas Jangan Bang Kembuan, jangan ganggu, biarlah Pak Paul dulu. Janganlah Pak. Kalau bisa jangan dipotong-potong. Jangan dulu. dipotong Maksudnya lah, biar kita Pak Paul dulu. Iya. Iya. Pak Kembuan sabar ya, Pak Kembuan kan wakil Tuhan. Pak Paul ini dia. Jadi maksudnya penyembah begini, Yesus. ini kan kita diskusi ya. Iya. Diskusi. Fandi Jadi biarlah dulu Pak Paul ini Fandi. karena kenapa saya bilang saya pasti masuk dalam kerajaan Allah, artinya kita ambil dalam konteks tadi bahwa Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat, aku akan kembali. Jadi kalau kita baca perikop selanjutnya, di situ Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Ini konteksnya bahwa kita yakini bahwa sekarang Yesus berada di mana. Saya yakin bahwa Yesus saat ini ada di surga, ada di kerajaan Allah. Jadi di mana Yesus berada, di situ pun aku berada. Jadi makanya kenapa tadi saya bilang saya sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, ini kan keyakinan saya ya. Kita diskusi tapi kan kembali pada iman saya. Jadi seberapa hebat pun saya meyakini yang tidak seiman dengan saya, tetap pasti tidak menerima. Jadi dari konteks saya menyampaikan apa yang saya imani. Jadi kalau saya mau paksakan apapun kalau bukan itu dari keyakinan. Kita nggak ada paksa-paksaan Pak. Udah lanjut aja diskusinya. Kalau nggak nanti banyak kawan-kawan yang mau bicara nih. Pak, Bapak yang terhormat, masalah Bapak yakin Yesus ini begitu-begitu, Bapak simpan saja itu untuk hati Bapak. Jangan Bapak siar-siarkan ke orang lain. Kenapa? Nanti orang tanya di mana Bapak tahu. Nanti Bapak nggak tahu ayatnya ya kan. Nah jadi itu terserah Bapak. Saya sebagai seorang muslimah yang hidup di NKRI terikat dengan perjanjian Undang-Undang 1945 bahwa kita harus bertoleransi. Toleransi artinya adalah membiarkan. Dari kata tolerir, saya biarkan Bapak beribadah ke gereja, saya tidak ganggu Bapak, saya tidak larang Bapak menyembah kepada Yesus. Itu adalah toleransi saya. Tapi dalam ranah ruang diskusi, kita ini sedang berhujah, berargumentasi. Pernyataan akan direaksi dengan pertanyaan dan pernyataan kembali. Pertanyaan membutuhkan jawaban. Dari tadi kita membawa sebuah tema. Apakah Yesus berkuasa dari dirinya sendiri? Maka Bapak harusnya membuktikan kepada saya. Tapi justru saya mampu membuktikan bahwa Yesus tidak berkuasa dari dirinya sendiri. Dalilnya mana? Yesus yang berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Satu. Yang kedua, kepadaku telah diberikan kuasa. Sungguh pun nanti dia berkuasa, maka itu bukan dari dia sendiri. Lalu apa lagi yang selanjutnya? Segala firman yang telah kau berikan, aku sampaikan kepada mereka. Itu sudah banyak dalil-dalil yang bisa saya tunjukkan. Bahkan ketika Anda membawa tentang keselamatan, Anda mengaku bahwa Yesus menjamin keselamatan. Saya tidak membaca. Dia menjamin keselamatan Bani Kristen. Bahkan dia mengatakan secara terang-terangan, aku diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Dan itu pun tidak semua selamat. Kenapa? Karena tidak semua yang menerima dia. Bahkan seluruh Bani Israel pada waktu itu lebih banyak yang melempari dia seperti melempar setan. Mengatakan bahwa dia penghujat. Artinya ketika dia mengatakan dia menjamin keselamatan, seharusnya tertulis. Karena Bapak tahu dari mana. Maka saya bacakan dalam kitab Lukas pasal 13 nomor 23 pernyataan Yesus ya. Lukas pasal 13 nomor 23. Silakan Bapak baca. Mau Bapak tentang ayat ini pun silakan. Saya pun tidak masalah. Ini kan ayat Bapak. Saya hanya membacakan saja lalu mengajukan pertanyaan. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, ingat perikop ini apa? Perikop tentang siapa yang diselamatkan. Ini tentang sesuatu yang koheren. Saya menjabarkan sesuatu yang sesuai dengan perikop. Siapa yang diselamatkan? Ceritanya begini. Dalam Lukas pasal 13 nomor 22, kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, kurios, sedikit saja ke orang yang diselamatkan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Harusnya dia bilang, orang Kristen kuselamatkan semuanya, kalian pasti kuselamatkan. Kalau Bapak saya ikuti. Tapi apa kata Yesus? Sungguh baina sama wa sumur, perbedaan antara langit dan sumur. Jawaban Bapak dengan jawaban Yesus. Apa kata Yesus? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Disuruh berjuang Pak. Nggak enak-enak aja Pak dapat gratisan selamat. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Bahkan pintu
itu sesak sekali, Pak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kata Yesus. Ternyata menurut penulis kitab Lukas, ini berkorelasi dengan kitab Matius juga. Matius pasal 7 nomor 13 sampai 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Justru lebih banyak orang binasa. Kata Yesus. Kok tiba-tiba Bapak bilang Bapak dia yakin bahwa Bapak dijamin surga oleh Yesus? Makanya saya tanya, di mana ayatnya Bapak dijamin sama Yesus masuk surga? Sementara Yesus bicara kepada orang yang bertanya kepada dia. Aku berada, di situ pun kamu berada. Bagi siapa dia berkata begitu? Bagi Yesus Bapak berkata, di mana siapa aku dia berkata? berada, di situ pun kamu berada. Itu Iya, untuk siapa dia Iya, nggak apa-apa kalau Bapak saya yakin. Yakin itu kan, Pak, yakin jangan dibawa di sini lah, Pak. Iman yakin tuh tenang aja, Bapak simpan aja. Pertanyaannya, itu untuk siapa dia berkata? Di ayat lain dikatakan, aku diutus untuk domba-domba. Hanya, bukan pakai hanya lagi, baca lagi terjemahan barunya. Aku diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Bapak Bani Israel bukan? Bapak orang Yahudi. Yesus datang itu menyelamatkan. Ingat, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anda itu termasuk yang hilang. Yang hilang dari mana? Yang hilang dari Bani Israel, Pak. Saya bukan Bani Israel. Enak saja Pak saya hilang, Pak. Saya tidak pernah jadi Bani Israel. Yesus datang mencari menyelamatkan manusia yang sudah berdosa. Yesus berkata bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel. Ketika ada seorang perempuan Samaria, perempuan Kanaan ya, datang kepadanya. Dia minta tolong Yesus, jalan melesoy, jalan terus Yesus. Murid-muridnya bilang, guru itu ada wanita itu. Apa kata Yesus? Tidak baik memberikan remahan kepada anjing. Perempuan itu dikatakan anjing, kunarion. Lalu kemudian perempuan itu karena saking kekehnya ingin kembali, diterima. Tapi Yesus berkata dia diutus untuk Bani Israel. Nah, Yesus itu tidak pernah menjalankan sesuatu yang bukan diperintahkan. Dia mengikuti apa perintah. Bagaimana mungkin Anda menuduh Yesus diperintahkan datang ke Padang, tiba-tiba dia pergi ke Jawa Tengah? Durhaka dia. Karena dia berkata, dia tidak mengikuti kehendaknya sendiri, dia mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa kata dia adalah dia diutus hanya untuk Bani Israel. Domba-domba tersesat dari Bani Israel. Makanya dia pilih itu Matius. Kok Matius pula? Dia pilih itu Yohanes. Ya 12 murid dia pilih. Dan dia sendiri yang mengatakan. Lalu Bapak bilang, aku yakin dia untuk aku. Ya mana dalilnya? Bapak pakai dalil apa? Tunjukkan kepada saya. Begini, saya bukan Israel, tetapi saya Israel secara rohani. Aduh. Pak, kalau gitu saya bolehlah ngaku-ngaku sebagai istri Yesus secara rohani, Pak? Bukan, Anda harus bedakan secara spiritual dan secara jasmani. Bapak mengklaim Bapak Israel rohani. Saya juga bisa mengklaim. Diskusi singkat jelas, singkat dan bukan jelas. sudah bicara panjang lebar. Pak Kembuan jangan gitu. Bisa saya enggak? Biarlah dia panjang muter-muter Pak Kembuan. Jadi begini. Secara jasmani ayah dan ibu saya itu orang Indonesia. Ya. Saya bukan orang Israel, bukan. Tetapi ingat baik-baik. Secara spiritual. Ya. Secara spiritual saya adalah Israel. Secara rohani. Wow. Ya udah kalau gitu saya juga istri Yesus secara rohani. Bukan itu secara berpendapatnya bukan demikian. Kenapa Anda berpendapat Anda Yahudi rohani itu diperbenarkan ketika saya mengaku saya adalah kekasih istri Yesus secara rohani tidak dibenarkan? Sama-sama mengklaim kita. Saya jadi anak rohani Yesus lah. Iya, jadi anakku tahu. Jadi begini, secara spiritual, secara spiritual, Yesus datang itu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dari? Jadi begini. Kata Bani Israel, kita tidak bisa. Ketika saya percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya secara pribadi, saya
Sekalipun saya bukan dari Bani Israel secara jasmani, saya bukan Israel secara jasmani, ayah dan ibu saya. Tetapi ketika saya percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam hidup saya, maka saya diselamatkan. Dari apa Bapak diselamatkan? Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus sekarang? Bapak berada di situ? Yesus berada di surga. Bapak di mana sekarang? Yesus berkata, aku pergi dan akan kembali. Kapan Dia kembali? Muslim juga meyakini bahwa Dia pada akhir zaman itu yang datang yang menghakimi Isa, Yesus Kristus. Bapak udah disalib sama Fatimah Sedekah, Pak. Fatimah Sedekah udah pernah ketemu Yesus. Manu Ulu udah pernah ketemu Yesus. Sopi Kantul sudah pernah bertemu Yesus. Banyak orang Kristen yang udah jumpa Yesus. Bapak belum dijemput. Kasian kali Bapak. Murtadin didatangi Yesus. Ada yang digendong ke kamar mandi. Ada yang datang pakai kolor katanya, Pak. Bapak nggak dijemput. Kayaknya Bapak nggak dipilih lah, Pak. Yang lainnya udah dijemput, Pak. Para murtadin, para penjahat itu sudah dijemput semua. Fatimah Sedekah mengaku sebagai orang Islam yang ekstremis, didatangi sama Yesus. Ada lagi penjual narkoba kemarin di Yusuf Manuk Mulu, dia jual narkoba, dijemput sama Yesus. Manuk Mulu sendiri bertemu dengan Yesus. Bapak nggak dijemput, berarti Bapak sebenarnya nggak dipilih, Pak. Kata Yesus begitu kan? Sudah banyak, Pak, Yesus mendatangi orang. Paulus, Pak, penjahat, Pak, sudah dijemput, sudah dikristenkan sama Yesus. Sudah banyak dikristenkan Yesus. Tanya murtadin odong-odong itu, Pak. Mereka mengaku, saya tadinya ada seorang penjahat, si Kace, Pak, yang masuk penjara itu, Pak. Ya, dia berjumpa Yesus, Pak. Padahal dia adalah tukang togel dulu, Pak. Makanya, Bapak, kalau ingin Bapak ditemui Yesus, Bapak berbuatlah jahat dulu, Pak. Karena Yesus datang untuk para penjahat, untuk orang berdosa. Kalau Bapak tidak berdosa, jangan harap Bapak berjumpa dengan Yesus. Makanya saya tidak didatangi oleh Yesus, karena saya tidak mau berbuat dosa. Si Fandi tidak didatangi Yesus, dia tidak mau berbuat dosa. Karena dalam iman kami, Pak, siapa yang berdosa akan diampuni oleh Allah, bukan didatangi Tuhan, Pak. Ngeri, Pak. Aduh, udah sampai muncrat. Artinya Bapak bilang Bapak di mana Yesus berada, Bapak ada di situ. Bapak di dunia, Yesus katanya di surga. Bapak sudah berbohong kepada saya. Jadi cara berpikir begini, kita coba berpikir diskusi dengan dengan pikiran yang dingin begini ya. Dingin, Pak, dari di mana Yesus berkata, artinya kita saling menghargai ya, saling menghormati ya. Saya rasa saya mengasihi Bapak, saya mengasihi Bapak, saya menghormati Bapak. Ini ruang room ini ya, diskusi ya, saya suka sekali ya. Saya juga suka sama Bapak, Pak. Ya. Saya suka juga sama Bapak, serius. Iya. Bapak baik. Jadi saya jarang sekali masuk di room-room begini, tapi saya tertarik sore hari ini ya. Nanti Bapak bertanya saja lah tentang Islam, biar kami menjawab. Ada Cak Tahta di sini ya. Tapi saya suka sama Bapak, tapi saya harus meninggalkan Bapak dulu dalam beberapa menit. Silakan dihandle sama Cak Tahta dulu, karena saya ingin berjumpa dengan suami rohani saya dulu ya. Yesus ya. Baik Nanti kita mau ngobrol nanti. Ya, silakan izin dulu Pandi, yang lainnya Uni ada sebentar 5 menit.